Pemdanya? Mana? Ini masih banyak ribuan masyarakat kita di sini. Sangat menyedihkan sekali, memprihatinkan bagi kami semua. Jadi ini salah satu jalan tikus yang suka dilewati. Paling menonjol apa, Komandan? Peredaran narkoba. Mereka lauk sayur tuh nyari sendiri, Bang. Jadi selain jalan ini rusak, jembatan putus di depan. Wah, ini udah hancur semua pos kita nih. Janji bulan 8 sampai sekarang belum ada. Ini kolam ini. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih Matangkan. Selamat pagi, di pagi hari ini kita akan meninjau salah satu sekolah yang kita dapat informasi bahwa sekolah tersebut sangat butuh perhatian dan bantuan. Juga lumayan sulit terjangkau ya aksesnya. Adik-adiknya juga dengan keterbatasan tetap semangat walaupun di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jadi kita mau meninjau ke sana, kita mau silaturahmi, berbicara dengan guru-gurunya, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan hadiah buat adik-adik. Kami meninjau sebuah sekolah dasar yang dilaporkan memerlukan bantuan dari kami. Sekolah dasar Aboy. Jarak pendek namun harus ditempuh dengan jalan yang terjal dan rusak parah. Sepanjang perjalanan, motor kami pun ringsek, terkena tanah merah basah dan berlumpur. Masyarakat pun sudah terbiasa tidak membayangkan kondisi seperti ini. Ini ada sekolah di sini, gila. Gimana murid-muridnya bisa semangat sekolah, terus gimana MPG bisa mampir, bisa masuk ke sini. Perjalanan kurang lebih 40 menit sampai 1 jam. Kayaknya depanan lagi kita udah sampai harusnya ya. Ini adalah satu-satunya akses menuju Desa Aboy atau Sekolah Aboy di sini. Gila sih. Aduh, ini padahal jaraknya nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu panjang. Tapi kalian bisa lihat medannya ini udah sekitar 2 hari nggak hujan. Ini kalau hujan dan hujannya deras banget, ini kayaknya nggak memungkinkan untuk dilewati. Mana Pemdanya? Mana? Ayolah, bergeraklah. Ini masih banyak ribuan masyarakat kita di sini. Tolonglah. Waduh, apa? Aman, Abi. Matiin dulu peta ya. Gimana? 14 klip. Kameraman. Aman. Kamera. Aman. Lu nggak apa-apa? Aman. Lu tadi nggak apa-apa juga? Lu kayak tadi. Dia keselit tadi ngelipet gini. Oh, Nggak keselewat tadi. aman. Kamera aku langsung fitting tuh. Jadi total kita ada 50 sekian, 56, 58. Ini kelas 1 sampai kelas 6, tapi kita lihat kayak ruangannya terbatas kepala sekolah. Ruangannya kayaknya cuma 3 atau 4? 4. Terus yang lainnya bagaimana? Itu ada ruang di sekat dikasih pembatas tuh, ruang kelas. Satu ruang tuh dibagi 2. Satu ruang dibagi 2. Ini sekolah swasta atau negeri? Negeri. Harusnya kalau sekolah negeri menjadi tanggung jawab Pemda dong harusnya ya? Ya, seharusnya seperti itu. Dengan kondisi seperti ini,
Sudah berapa lama? Saya ini baru 3 tahun masuk sini. Baru 3 tahun. Pas saya di sini pun kondisinya masih Sudah begini, sudah demikian ya. Wah, adik-adik semangat semua nih ya. Ini aksesnya susah sekali ya. ya. Hancur jalannya. Kalau hujan, adik-adik juga mungkin banyak yang nggak masuk sekolah. Kalau misalnya becek-becek. Ya, kalau mereka sih tetap masuk karena memang domisilinya di sini. Oke, di Tapi kampung kalau- kita ini. Ya, kalau guru-guru ada yang dari luar Aboy maksudnya. Luar Aboy. Nah, itulah kendala kita kalau pas hujan. Guru total kita ada berapa? Gurunya ada 7. Ada 7. Gimana, udah pada makan belum? Ini udah jam siang ya. Oh, bentar lagi mobil MBG datang. Belum. Belum masuk ya. Belum sampai ke sini, Wadan. Gimana mau masuk ya? Jalannya rusak seperti ini ya. Yang sini belum dapat ada dukungan MBG belum ada ya. Iya. Tapi karena kita memang di pelosok, ini di dekat perbatasan dengan RI Malaysia dan aksesnya juga seperti ini, mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi ya. Oke, Bang Bobon lihat-lihat ya. Oke ya, boleh ayo temenin Bang Bobon yuk. Ini kelas berapa aja? Sana kelas 1, ini kelas 2. Kemudian bangunannya swadaya. Swadaya masyarakat? Ya, swadaya masyarakat. Jadi artinya kalau tidak ada swadaya masyarakat, bangunan ini tidak ada ya sebenarnya ya? Mungkin Jadi hanya ya. cuma bangunan ini saja? Ya, ada 2. Bangunan tunggal saja. Jadi lagi-lagi kita ketemu ya dengan permasalahan di daerah-daerah terluar. Nah, seperti ini, sekolahannya yang memang terbatas, tenaga pengejarnya juga serba terbatas. Ini kan total 9 orang. Muat? 9. Muat kah? 1, 2? Ini 2 orang nih. 2 orang? Yang kurs yang kayak gini 2 Dua. orang. Oh, ini 2, ini 2. Di sini 1, mungkin 1 duduk di sini. Iya. Nah, ini papan tulisnya juga udah bolong-bolong ya. Iya. Kayaknya dimakan rayap. Iya. Ini. Waduh. Ini setiap tahun kita anggarkan ini. Setiap tahun? Cuman nggak nyampe 1 tahun udah kayak gini, udah rusak. Saya tahu kenapa rusak. Karena belinya yang begini. Iya. Karena anggaran terbatas. Belinya yang boleh dibilang mungkin yang apa adanya ya. Ini kalau nulis kadang kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Mau papan tulis yang gede nggak? Mau? Mau warna apa papan tulisnya? Putih. Ini harusnya kalau hujan pasti bocor-bocor. Bocor. Jendela juga nggak ada, rusak. Ini yang kita khawatirkan, kalau misalnya dari segi kayu-kayunya ini masih kuat nggak, Bapak? Sebagian juga. Sebagian juga? Soal Mudah-mudahan- bangunan ini cukup udah lama juga. Sekolah kita dari tahun berapa? Ini dari tahun 2005. 2005. Boleh kita ke ruangan berikutnya, Bapak ya? Mari. Ini kalau udah bolong sedikit, nah lama tuh cepat ya. Lebar ya. Ya. Ini juga udah retak-retak ya, kepala sekolah ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini dari sana bangunan pertama disekat jadi 2, dan ini bangunan kedua disekat jadi 2. Jadi total ada 4 sekat. Jadi mengajarnya sangat kemungkinan adik-adik nggak akan konsentrasi ya, karena mungkin di sini pelajaran yang berbeda, di sini pelajaran yang berbeda, di sana juga. Waduh, Pak Kadus. Waduh, Waduh itu apa? waduh itu sangat menyedihkan sekali, memprihatinkan bagi kami semua. Kalau untuk SD di desa kita ini aja. Ini aja. Ini aja. Ya. Waduh. Waduh. Untuk orang tua para murid sendiri pekerjaan hariannya tentunya di kebun sawit ya. Iya, di kebun Bertani sawit. seperti Bertani. itu. Ya, ya. Jadi dengan keterbatasan, tapi semangatnya kita lihat luar biasa, semangat adik-adik kita, semangat guru-guru kita juga. Jadi terima kasih sekali lagi kepada sekolah untuk guru-guru kita yang luar biasa. Salam hangat dari kami, dari penonton Kuali Merah Putih untuk dedikasi guru-guru kita di Indonesia. Terima kasih. SD Aboy dengan bangunan sederhana dan terbatas. Bagaimana tidak? Sekolah dasar yang seharusnya memiliki 6 ruangan kelas, di sini 1 bangunan terpaksa sekat menjadi 4 kelas dengan pembatas yang juga seadanya. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya arus listrik ke sekolah. Sementara ruang guru dan kepala sekolah pun cukup malang untuk diceritakan. Jadi tadi kita sudah keliling-keliling. Ini adalah 1 bangunan yang lumayan lebih besar daripada bangunan yang kedua. Bangunan kedua adalah bangunan papan. Semua bangunan ini disekat sesuai dengan jumlah dari kelas 1 sampai kelas 6 kepala sekolah. Dan kita pengen tanya permintaan dari adik-adik ini, dari Bang Bobon pengen hadiah apa? Kamu mau apa? Mau baju sekolah yang bagus. Baju sekolah. Mau apa? Mau topi yang bagus. Topi yang bagus. Kamu mau apa? Mau baju
Mau baju. Ada yang mau papan tulis nggak? Papan tulisnya yang gede ya? Ada yang mau dindingnya diperbaiki nggak? Oh, ada yang mau atapnya diperbaiki? Ada yang mau mejanya diperbaiki? Jadi kepala sekolah izinkan kita dari tim Kuali Merah Putih dan penonton kita Kuali Merah Putih bersama dengan rekan-rekan Yonkap 3 yang satgas di sini, izinkan kami untuk mendonasikan donasi rakyat, donasi penonton senilai 100 juta untuk renovasi sekolah kita di sini. Boleh Bapak? Boleh. Nanti bisa beli papan tulis yang besar. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada lebih bisa bangun bangunan untuk kelas yang berbeda. Mudah-mudahan. Jadi semuanya happy nggak? Happy nggak? Tepuk tangan. Merah putih. Kepala sekolah tetap semangat ya. Hanya itu yang bisa kita berikan untuk sekolah kita, untuk masa depan Indonesia. Terima kasih kepala sekolah. Sama-sama. Kuali Merah Putih. Kami memberi bantuan donasi Kuali Merah Putih yang tersisa senilai 100 juta untuk perbaikan menyeluruh sekolah ini. Tentunya, untuk pengerjaan, lagi-lagi kami meminta bantuan Satgas Yonkap 3. Hasil yang kita harapkan tentunya maksimal. Menimbang akses masuk ke sekolah ini juga tidak mudah. Secara pribadi, saya Bobon Santoso mengucapkan terima kasih atas supportnya penonton Kuali Merah Putih serta masyarakat Indonesia. Banyak mengucapkan terima kasih kepada Kuali Merah Putih, Mas Bobon Santoso, dan seluruh anggota Yonkap 3 yang telah membantu merenovasi sekolah SD 26 Aboy. Atas semuanya itu, kami bersyukur dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait. Andaka Cakti berhasil, Andaka untuk Indonesia. Tim Kuali Merah Putih. Oke, setelah dari sekolah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan. Kita akan mampir ke pos rekan kita. Setelah itu kita akan perkenalan, silaturahmi singkat, dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Badau. Badau sendiri kita butuh waktu 7-8 jam perjalanan, kurang lebih aksesnya sama. Mudah-mudahan hari ini lancar sih ya. Mudah-mudahan nggak hujan, tapi juga jangan terik banget karena sangat berdebu. Kegiatan kita sudah selesai di sini, kita lanjut berjalan. Pasti boleh berhenti dulu. Ini copot ikatannya. Jadi perjalanan menuju Badau, kita singgah ke salah satu pos Yonkap 3 di Nagabayan. Dan masyarakat di sini sudah menunggu ya. Tadinya masyarakat juga berharap kita mengadakan masak-masak di sini. Nah, ini ketemu dengan Danposnya nih. Iya bang, Danpos. Danpos Nagabayan, Letnan 2 Kaveri Tegar Panjalu, April 2024. 2024. Siap.
tiba di pos Nagabayan dan masih ada adik-adik yang belajar di sini. Kita cari tahu yuk kegiatan apa di sini. Halo adik-adik. Sekolahnya dekat sini sekolahnya. Selamat sore semuanya. Ini salamnya udah salam prajurit ya. Jadi untuk tempat ini adalah perpustakaan. Ya, perpustakaan. Selain perpustakaan juga digunakan sebagai musola bang, kadang-kadang. Bukunya juga cukup lumayan banyak ya. Nah, itu. Suka membaca semuanya. Sekolah dekat sini juga bang. Sekolah kebetulan di SMP tadi bang, di lewat. Kalau Oke, lewat iya. tadi kanan jalan. Asramanya kebetulannya juga di sana, rumah singgah. Jadi mereka ini tinggalnya rumahnya aslinya jauh-jauh bang. Kebetulan dengan fasilitas sekolah yang terbatas juga, yang jaraknya jauh-jauh. Di situ dulu sama Korem dibangun rumah singgah. Lalu yang jauh-jauh bisa singgah di sana untuk tidur dan lain-lain. Nanti berangkat sekolahnya dekat. Jadi kalau mereka Sabtu Minggu, mereka diberi kesempatan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang nggak pulang, mereka pasti ke pos, tidurnya di pos. Pos tidurnya. Tidurnya di di sini Ya, bisa. di sini bisa, Di di dalam sana juga bisa. bisa. Wah, luar biasa ya. Pos kita terbuka untuk semuanya Iya. ya. Terima kasih kakak-kakak tentara nih ya. Ini program yang baik sebenarnya seperti rumah singgah karena memang banyak sekali adik-adik kita yang mau mengenyam pendidikan tapi terbatas sekolahnya ya di daerah tersebut. Jadi mau nggak mau harus sekolah di tempat yang lebih jauh dan memang keterbatasan biaya, keterbatasan tempat tinggal juga. Kalau untuk seperti konsumsi sendiri itu dari mana? Nah, kalau konsumsi sendiri, kebetulan mereka dibekal sama orang tua bang biasanya. Misalkan bawa beras, terus mereka juga dibekali uang untuk beli lauk dan lain-lain. Tapi Oke. karena mereka sangat mandiri bang, jadi mereka lauk sayur tuh nyari sendiri bang. Wow. Jadi mereka ke hutan, nyari pakis hutan, terus Hebat ya. nyari daun ubi, nyari kangkung, nyari bayam, mereka tuh sendiri bang. Di rumah singgah ada berapa siswa? Kalau total di rumah singgah tuh 22 orang. 22. Ini sepertinya. Iya, semuanya. Wah, hebat-hebatnya. Tepuk tangan buat kalian sendiri. Jadi kalau misal kekurangan pun juga mau nggak mau teman-teman dari Yonkaf juga memenuhi kebutuhan mereka Iya. juga ya dan menjaga ya. Menjaga. Kebetulan kalau misalkan mereka biasanya kalau habis ibadah hari Minggu itu pasti main ke pos. Karena di pos juga seadanya, paling kita belikan mie buat makan bareng-bareng. Kalau misalkan ada rezeki berlebih, kita bakar-bakar ayam di asramanya mereka. Oke. Kapan mau bakar ayam lagi? Kapan? Kapan ayo kapan? Bakar-bakar. Malam minggu. Oke, kalau gitu Bang Bobon titip sama Danpos buat bakar-bakar ayam boleh nggak? Nah, Bang Bobon titip 10 juta ya. Nanti buat bakar-bakar ayam, buat stok beras, buat stok lauk pauk ya. Siap. Terima kasih, Bang. Siap. Terima kasih semuanya ya. Merah putih. Merah putih. Oke Bang, kita keluar. Silakan adik-adik lanjut ya. Jadi Bang Bobon nanti titip sama Bang Danpos. Oke? Semangat semuanya ya. Semangat ya. dan menjadikan Melanjutkan perjalanan, kami berkesempatan meninjau salah satu pos Satgas Yonkaf 3 yang berada di Nanggabayan. Di sana terdapat pula air terjun yang membuat kami terlirik untuk sekedar bersih-bersih dan rehat sejenak. Menikmati alam indah Kalimantan sebelum rusak oleh ulah kita sendiri. Dan pos air terjunnya namanya apa ini? Kalau warga sini nyebutnya Telaga Nanggabayan, karena di paling bawah tuh ada kayak kubangan seperti telaga bang. Oke, dan air terjun kita ini 7 tingkat ya? 7 tingkat, tapi mungkin nanti cuma bisa sampai tingkat ketiga. Oke, yang paling tinggi? Tingkat ke-7, itu di atas tuh ada batu raksasa, di Oke. atasnya bisa dinaikin dan view-nya desa Nanggabayan ini bang. Memungkinkan kita naik ke 7? Kalau dengan waktu sekarang nggak memungkinkan bang. Oh, lama ya? Lama, perjalanan kurang lebih 5-6 jam kalau mau ke tingkat 7. Wow. Oke. Kita mau mandi di sini, menghilangkan sedikit lelah kita dan kotor-kotor kita ya, berdebu. Terus kita juga mau merasakan
air terjun dari Borneo ini. 2, 3. Oke, kita udah selesai mandinya. Jadi ada 7 tingkat air terjun, tapi kita cuma explore di tingkat pertama ini. Di atas sana udah kelihatan tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat ketujuh juga lumayan tinggi ya. Jadi ini seru banget buat kalian semua yang pengen wisata air terjun, kalian bisa ke Kampung Nagabayan. Sekarang kita lanjut ke Badau. Kita masih ambil ancang-ancang. Untungnya ini kering. Kalau misalnya ini basah, ini riskan sekali nyangkut dan akses jalan sini terputus. Ini tuh jalan antar provinsi. Untungnya kering, tapi kita lagi nyari jalur yang kira-kira yang enak dilewati. Jadi bisa dilihat nih ya, parah banget. Gila. Bahkan ini lebih parah dari Papua loh. Gue di Papua nggak ketemu yang kayak gini. Ini kolam ini. Ini kolam ini. Di Papua saya nggak ketemu yang begini nih. Jadi selain jalan ini rusak, jembatan putus di depan. Kita lewatin ini, kalau ini lancar masih 2 titik lagi. 2 titik, jembatan putus dan ini lagi. Jalan seperti ini cuma nggak terlalu parah. Ini yang paling parah. Jadi walaupun cuma 1 titik, ya kan itu penting sekali. Karena begitu titik ini rusak parah, kendaraan dari manapun lintas provinsi ini, ya akhirnya terputus. Kami warga Kalimantan Barat membutuhkan bantuan Bapak agar segera jalan ini mendapatkan atensi dari pemerintah provinsi. Karena masih banyak masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, logistik dan lain-lain. Ini kenapa yang menyebabkan harga logistik di Kalimantan, pedalaman, perbatasan melonjak drastis, harganya mahal. Salah satunya tentunya ini. Pegel banget, tahu sendiri kalau naik truk tentara. Kita pernah naik truk tentara itu, kita kira itu yang paling berat ya. Dari waktu di Papua, Manokwari ke Bintuni, hampir 12 jam. Malam hari hujan, kedinginan, bocor tendanya. Tapi kali ini kita ngalamin yang paling berat. Memang jaraknya ini pendek, tapi debunya minta ampun. Kita udah coba tutup terpal, tapi sirkulasi udara kita juga nggak nyaman. Dan mobil kita tadi sempat ada kendala. Sekarang sendiri udah jam 11 lebih. Tadi kita berangkat dari pos, agak kesorean sih ya, hampir mau jam 7. Sekarang kita mampir di rumah warga dan warganya berkenan kita mampir. Ternyata warga juga kenal kita. Kemungkinan kita bakalan istirahat di sini karena dia menawarkan diri, ada gubuk kosong buat kita tidur. Ya sudah, kita tidur di sini dulu ya. Kita total kurang lebih 13, sudah sama gue ya, 13. Kita tidur di sini. Kenapa terus nggak kita lanjutin walau sisanya 3-4 jam? Kita kasihan sama driver kita. Mereka udah kecapean dan nyampe-nyampe juga pasti subuh bisa jam 3 ya jadinya ya. Oke, lebih baik kita tidur, kita benar-benar rehat, kita recovery, kita ambil tenaga lagi, nanti pagi kita berangkat. Ruli nomor 1, Ruli nomor 2. Nomor 2 masih ada yang pertama? Ada. Jadi kita mampir ke rumah adek Ruli. Ini rumahnya, ini sepertinya bengkel ya. Iya, bengkel. Ini beberapa ruko. Tadi ada pondoknya juga. Nanti kita tidur di sana. Aktivitasnya biasa jualan es, tapi karena sekarang udah tengah malam, kita nggak ada minuman dingin, adanya kopi. Kita makan juga, makan naraga. Naraga itu ramsumnya tentara ya. Karena kita udah tengah malam, jadi sangat merepotkan Ruli dan keluarga.
Selamat pagi, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih buat keluarga semalam yang sudah mengizinkan kita tidur, sedikit merepotkan di gubuknya. Kita lanjut perjalanan ke pos Kotis Badau. Dan ini kayaknya nggak akan lama lagi ya. Kurang lebih sekitar 3 jaman lagi kita nyampe. Akhirnya kita sampai di pos Kotis Badau. Wah, sudah disambut komandan. Abangku siap bang. Selamat pagi bang. Pagi. Gila bang, sehat bang? Alhamdulillah, sehat. Wah, bang, ada adik. Ya, ada adik kita. Halo. Terima kasih sambutannya bang. Alhamdulillah. Jadi kita Satgas sudah berapa lama bang? Di sini kita sudah berjalan 4 bulan. 4 bulan. Dari total 12 bulan ya? 12 bulan. Situasi kita di perbatasan RI Malaysia sektor timur ini aman? Alhamdulillah sampai detik ini aman. Oke. Terkendali. Total kita ada berapa pos bang? 25 pos. 25 pos? 25 pos. Nah ini dia Yonkaf 3 Andaka Cakti dari Malang. Panggilan ini sebuah kebanggaan ya? Sebuah kebanggaan bagi kita bang. Alhamdulillah Bagi satuan kita, bagi prajurit kita juga, mereka merasa terhormat siap untuk mengemban amanah menjadi penjaga perbatasan. Biasa kalau untuk di perbatasan sendiri, kita lihat Kalimantan kan memang luas. Apakah dengan 25 pos ini cukup, Komandan? Saya rasa sangat kurang dari cukup. Itu karena Memang jarak yang harus kita amankan itu kurang lebih sekian ratus kilo. Karena 3 kabupaten dan juga jalur-jalur yang kita sebut jalur tikus, tempatnya keluar masuk yang ilegal itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak dan peredaran narkotika juga di sini lumayan besar, sehingga kita harus membackup seluruh untuk mengamankan itu sangat-sangat kurang. Terakhir ada informasi ada penangkapan 65 sekian sabu ya, Betul. yang berhasil Satgas tangkap. Betul. Itu di tetangga kami sektor barat. Jadi jalur tikus ini sangat banyak. Sangat banyak sekali. Paling menonjol apa Komandan di sini? Paling menonjol peredaran narkoba. Narkoba. Narkoba, Pak. Tapi kita selalu siap untuk memberantas narkotika di sini ya. Kita selalu siap dan komitmen kami sebagai Satgas Pamtas RI sudah jelas, perintah Panglima tertinggi kami juga untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Siap. Kita akan komitmen dengan itu, Bang. Terima kasih Komandan. Mari. Mari kita jalan lagi. Ya, Mari Bang. Jadi Komandan, Ya. kita mau ke pulau mana nih? Pulau Sepadan Sepadan. di Danau Sentarum. Oke. Ini salah satu wisata alam yang ada di sini. Betul. Ini salah satu ikon yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Yang notabene-nya ini harus dilestarikan, Mbak. Siap. Karena di danau ini juga ada budidaya ikan arwana. Dan ini terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum. Buat yang nonton bisa mampir ke sini. Oh, bisa. Ayo kita Ini tunggu ke sini. rekomendasi nih untuk di Danau Sentarum. Siap. Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya, kami pun diajak untuk menikmati indahnya Taman Nasional yang berada di perbatasan RI Malaysia. Pulau Sepandan adalah destinasi ekowisata unggulan di Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang juga merupakan habitat ikan arwana super red. Terima kasih atas jamuannya Bang di Pulau Sepandan. Saya mau nanya, kalau untuk wisata kita ini masih dikelola oleh Pemda atau Pemprov? Untuk Taman Nasional Danau Sentarum ini pengelolanya berada di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Oh, tapi kalau misalnya investor pengen ngembangin wisata di sini, pengen ngembangin Pulau Sepandan ini, apakah masih memungkinkan, apakah bisa? Kebetulan memang dalam peraturan Permendirjen dimungkinkan untuk kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pengelolaan. Untuk peluang investor dari luar ini kita bisa masukkan mereka di zona pemampatan dan memang sudah ditetapkan. Oke, yang penting sesuai dengan regulasi ya. Sesuai dengan regulasi, yang jelas mereka mengajukan permohonan ke balai besar kita untuk kemudian kita proses dan kita lihat kesesuaian dan manfaat bagi masyarakat juga. Jadi dari cuplikan ini, kalau teman-teman para pengusaha pengen berinvestasi di sini sangat terbuka. Sangat terbuka. Terima kasih Bang. Sama-sama. Terima kasih.
Kalau Pak Alfonso sendiri asalnya dari NTT. 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 NTT-nya di Saya NTT-nya Soe. Soe. Kabupaten Soe. Oke. Cuma 25% yang bisa dipakai ini, hancur. Siap, Bunan. Itu ambruk ini. Sudah ambruk. Ini anak bahaya ini tinggal nunggu waktu sebenarnya. Oh iya. Udah patah-patah kayu di bawah. Wah, tuh ada kloset tuh. Karena sudah ambruk semua, toilet udah nggak ada, mandinya ini nih penampungan air. Nah ini tandonnya nih, tandon darurat. Berarti prajurit tinggal ngambil air ya, mandi terbuka ya gini ya, dan pas ya. Mandi terbuka. Empuk-empuk gini ya diinjek ya. Iya, soalnya ini kayu semua. Ini kira-kira ambruk nggak? Jatuh nggak ya? Enggak ambruk. Oke. Wah, ini udah hancur semua pos kita nih. Astaga. Ini pos yang masih ditinggali sama prajurit kita. Hati-hati dan pos. Wow. Oke. Ini juga udah rusak. Ini pintu terpaksa jadi alas. Jadi inilah kondisi kalau rekan-rekan kita Satgas ya, dimanapun. Nah ini tempat tidur rekan-rekan kita. Ini walaupun sebenarnya bangunannya besar, tapi boleh dibilang ini tersisa cuma sekitar 25% yang layak untuk dihuni, ditempati. Untuk depan kayaknya sudah enggak, dan kayaknya aktivitas untuk depan juga sangat berbahaya Pak. Lagi-lagi kita merepotkan teman-teman tentara. Mau dimanapun kita numpang tidur di pos tentara. Kenapa tujuannya seperti itu? Supaya lebih hemat ya. Nah kita juga bisa merasakan suka dukanya para prajurit tidur di tempat terbatas seperti ini. Kadang banyak nyamuk, malaria, bahkan juga binatang buas. Kondisinya hancur. Ini kelihatan mulus tapi sebenarnya menggelembungin. Untuk pos ini sendiri sudah dipakai terus-menerus ya dari Satgas sebelumnya juga ya? Sudah dipakai terus-menerus oleh Satgas. Sebelumnya juga. Nanti mudah-mudahan ditonton sama Bapak Kasat atau Bapak Panglima atau Bapak Menhan, siapa tahu ada anggaran yang bisa untuk memperbaiki pos kita di sini. Jadi kita lagi santai-santai tiba-tiba lagi dengar suara prok. Kata Danpos sering seperti itu. Tinggal nunggu waktu ini benar-benar nunggu waktu. Ya. Kita pengen Danpos dan prajurit jaga kesehatan, jaga keselamatan juga Danpos ya. Tau-taunya ini tadi kita juga dengar bunyi ya, tiba-tiba bunyi. Kata Danpos memang sering seperti ini ya. Jadi kita tinggal nunggu waktu sih sebenarnya ambruknya ini. Mudah-mudahan pas ambruk ini kita semua nggak dalam dekat lokasi ya. Jadi untuk rekan-rekan sendiri mandi di sungai jaraknya kurang lebih 200 meter. Kenapa kita perlu atensi segera? Karena pos ini menjadi salah satu pos yang memang sangat dibutuhkan. Di sini juga ada perkampungan masyarakat, ada puluhan kakak, artinya masih ada ratusan jiwa penduduk yang masih bergantung kepada pos kita di sini. Mulai dari mungkin ini sarana publik yang menjadi tempat mereka berkeluh kesah, pengobatan juga di sini. Jadi mereka satu-satunya tempat buat mereka melaporkan kejadian apapun, kejahatan, baik kesehatan, semuanya ke sini. Dan ini menjadi perwakilan hadirnya negara untuk masyarakat di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia. Karena kalau ini ambruk, perwakilan negara, alat negara berupa TNI, juga dengan fasilitas yang terbatas, tentunya tidak akan maksimal dan pos ya. Kacau ini.
Hari ini kita akan melaksanakan pengecekan pilar antar perbatasan Indonesia dengan Malaysia, dan kita juga akan melakukan patroli bersama dengan tentara dari Malaysia, tentunya bersama Yonkav 3. Kita akan meninjau perbatasan dan tentunya kita akan menyapa masyarakat yang tinggal di perbatasan. Ini kurang lebih persis dengan Papua, di mana masih banyak saudara yang berada di Malaysia, dan dari Malaysia sendiri masih banyak saudara yang ada di Indonesia. Makanya mari kita patroli bersama dengan rekan-rekan Malaysia. Kita sudah tiba di PLBN Badau, Komandan. Ini adalah keberangkatannya. Oke, ini keberangkatannya. Kita akan melihat-lihat sekitar sini ya. Sedangkan untuk kedua belah warga, baik dari Malaysia dan Indonesia sendiri, masing-masing ada paspor merah ya? Ada Itu pas lintas batas. Oke, itu berlaku berapa lama biasanya? Berlaku biasanya sampai 6 bulan lah. 6 bulan ya. Warga Malaysia juga sering melintas di sini. Sering. Dan juga pas lintas batas ini buat 5 kecamatan aja. Apa 5 kecamatan itu yang berhak mendapatkan paspor merah? Iya. Oke, di luar itu nggak termasuk ya. Kita juga beberapa kali ke PLBN, termasuk waktu di Papua juga, jadi nggak hanya bea cukai, nggak hanya imigrasi yang terlibat, jadi memang untuk membuat sebuah PLBN itu kokoh juga dibutuhkan pengamanan. Makanya kenapa Satgas TNI kita juga mencakup dan berkolaborasi juga di PLBN ya, untuk pengamanannya juga ya. Dan tentunya juga ada teman-teman dari kepolisian juga. Mobil dari Malaysia, kita bisa lihat. Ini ada orang tua dari Malaysia mau melintas sepertinya. Coba kita tanya-tanya sedikit. Ini mau jualan di dalam atau bagaimana, Bapak? Ada warung. Ada warung? Bapak asli Malaysia? Oh, Badau. Tapi belanjanya di Malaysia? Jadi warga kita di sini kalau mau belanja buat kebutuhan warungnya, belanjanya justru di Malaysia. Sekarang kita ada di Gapma. Gapma ini apa nih? Pos gabungan antara prajurit kita dengan prajurit TDM Malaysia. Oke, ini adalah tentara di Raja Malaysia. Pos gabungannya di sini, Pak. Oh, saya baru tahu ya, ternyata kita ada kolaborasi pos gabungan ya. Betul. Jadi nggak cuma di wilayah Indonesia, tapi di Malaysia juga ada. Malaysia juga ada. Ada prajurit kita juga di Malaysia. Oke. Ini Bang Dani adalah danpos dari TDM, tentara di Raja Malaysia. Ya. Patroli perbatasan RI Malaysia adalah kegiatan rutin gabungan antara TNI dengan Tentara Darat Malaysia. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Selain itu, patroli juga bertujuan mengamankan patok perbatasan, mencegah ilegalitas seperti penyelundupan manusia, barang, narkotika, dan satwa liar. Selain itu, mempererat hubungan bilateral di wilayah darat Kalimantan. Jadi ini salah satu jalan tikus yang suka dilewati. Ya. Jalannya cukup lumayan memungkinkan untuk mobil lewat. Nah, tapi karena ditemukan banyak permasalahan, terutama pengangkutan barang-barang ilegal dari kedua belah pihak, sepakat untuk menutup di sini ya. Betul. Jadi setiap pilar batas itu ada pin di tengah. Ada pin ya, Pak. Kecil. Nah, inilah yang untuk koordinat yang untuk memastikan akurasi titiknya ya. Oke, bentukannya berbeda ya. Kalau di Timur Leste berbeda, di Papua Nugini juga berbeda, ya di RI Malaysia juga bentukannya berbeda ya. Ada tipenya, Pak. Ada tipenya? Tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Oke. Kemudian ini tipe Ini yang tipe D. D. Kecil. Oke, kalau A yang lebih bagus. Yang paling besar. Yang paling besar. Siap, Komandan. Mari, lanjut. Oke. Jadi
patroli kita sudah selesai. Tentunya kita mengecek pilar batas negara Republik Indonesia, Malaysia. Kita sebagai sipil berharap kedepannya semoga Satgas bisa dipertambah kekuatannya, karena kita tahu sendiri ini jalan tikusnya sangat banyak. Kita tidak ingin ada barang-barang ilegal atau aktivitas yang bisa mengancam kedua belah pihak. Dan kita juga berharap dari pusat kedepannya fasilitas pendukung untuk rekan-rekan Satgas ini memadai ya, karena memang banyak sekali perlintasan yang harus menggunakan perahu kecil dan dibutuhkan juga berminggu-minggu untuk ke titik berikutnya. Untuk PLBN sendiri tentunya kita berharap dipermudah untuk masyarakat lokal, tujuannya untuk membangun, menstimulasi perekonomian yang ada di sekitaran sini. Dan satu lagi pesan dari saya, naik gaji TNI. Naik gaji, tolong. Naik. Listrik belum masuk? Belum, talinya aja, tiangnya. Janji bulan 8 sampai sekarang belum ada. Talinya ada, tiangnya ada, tapi belum ada. Buktinya mana? Talinya yang ada. Ya, tali aja. Tali itu apa kabel? Kabel. Kabel nih ya. Mana ada? Kabel hitamnya tuh, tapi belum ada itu. Belum ada. WH-nya belum ada juga. Dari kapan belum ada listrik? Udah lama-lama. Itu tanya dengan orang nih. Puluhan tahun. Saya ingin menyampaikan keluh kesah ya, yang selama ini menjadi problema di daerah kita ini, betul-betul di daerah perbatasan, dan semua akses itu terbatas untuk di daerah kita. Yang pertama mau kita sampaikan kepada pemerintah yaitu mengenai listrik. Program dari listrik itu sendiri menyatakan bahwa listrik jalur Nanggabayan itu akan menyala di sekitar bulan Agustus. Nah, sampai sekarang seperti yang masyarakat sini ketahui, baru terpasang instalasinya saja. Dan kami berharap bahwa listrik ini ya, karena betul-betul kebutuhan masyarakat di sini di daerah perbatasan ini bisa secepatnya dinyalakan lah. Ya, paling lambat akhir tahun kami harap listrik sudah menyala di daerah perbatasan, khususnya di Desa Nanggabayan. Terus yang kedua ini masalah jalan ya, terutama jalan di dalam desa ya. Jalan dalam desa ini sendiri sebenarnya adalah program dari pemerintah pusat, artinya jalan ini statusnya adalah jalan nasional. Nah, yang menjadi hambatan kita sekarang, di wilayah kita ada jalan di desa dan tidak bisa dibangun dengan anggaran dana desa. Nah, ini yang membuat kami sangat kecewa sekali. Nah, kami harap kepada pemerintah, terutama kepada Pak Prabowo, yang bagaimanapun beliau pernah bertugas dulu di wilayah Desa Nanggabayan. Nah, kami harap bahwa jalan ini supaya diubah statusnya agar dana desa itu bisa untuk membangun di wilayah desa kami sendiri. Kita kalau mau ke Sintang itu harus melewati 2 kabupaten. Jadi kami harap jalan yang sudah ada dari Senaning ke Sintang itu pemerintah bisa memperhatikan lebih serius. Karena jalan itu memang sudah tidak layak lagi dilalui, apalagi pada musim hujan. Mengapa jalan itu sangat penting? Ya, karena jalan itu adalah akses satu-satunya masalah ekonomi, masalah kesehatan, kesejahteraan di daerah kita. Nah, maka daripada itu jalan itu kalau menurut saya memang harus diprioritaskan, terutama jalan lintas kabupaten ya. Lalu yang ketiga masalah pendidikan. Pendidikan di daerah kita ini, khususnya di Desa Nanggabayan, ada 3. Yang pertama itu ada PAUD, yang kedua ada SD, dan yang ketiga ada SMP. Nah, untuk PAUD sementara ini masih meminjam di gedung serbaguna. Meskipun gedungnya sudah dibangun sekitar tahun 70-an, sampai sekarang perumahan guru itu belum tersedia. Nah, sepengetahuan kami sampai sekarang untuk SD itu belum ada tempat MCK-nya ya. Jadi MCK-nya anak-anak itu masih ke hutan, Pak. Larinya masih ke hutan. Nah, SMP masih ada gedung-gedung ataupun ruang kelasnya tidak layak ataupun sudah rusak. Selanjutnya masalah SMA ataupun SMK. Kami di wilayah desa perbatasan ini ke SMA itu harus menempuh jalur kurang lebih 2 jam. Selanjutnya masalah air bersih. Di daerah kita ini selama ini kita masih mandi ke sungai. Ya, jadi di kiri kanan jalur sungai di daerah kita ini sudah dimasuki oleh perusahaan sawit, sehingga air yang kami konsumsi dan untuk mandi, cuci dan lain sebagainya itu sudah tidak layak lagi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami harap kepada Pak Prabowo selaku Presiden bisa memperhatikan terutama kami di daerah perbatasan ini yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Dan lagi Bapak Presiden sendiri pernah bertugas di wilayah Desa Nanggabayan. Kami mohon Bapak Presiden supaya ini segera dikabulkan. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera. Sama-sama.
Di hari yang sejuk dan basah menyambut masak besar kali ini, masyarakat Desa Badau dan sekitarnya berdatangan menuju lapangan tanah merah untuk menyaksikan kami memasak. Ada yang ingin menikmati masakan kami, serta ada pula yang menitipkan keluh kesahnya kepada saya. Melalui sambutan, ritual adat, dan tarian, kami melangkah. Tak disangka, hujan yang panjang tidak menyurutkan antusias masyarakat yang hadir. Memang acara ini menjadi wadah kami untuk merajut persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Rasa. Maksud dan tujuan saya adalah membuat kegiatan makan bersama, masak bersama, dan berpesta bersama. Ini adalah pesta rakyatnya Badau untuk hari. Nah, jadi karena cuaca ternyata hari ini diiringi dengan hujan, akhirnya semua percaya dan sependapat bahwa hujan ini bukan halangan, bukan rintangan buat kita. Terbukti masyarakat antusias luar biasa datang hari ini ya. Hujan ini menjadi berkah buat kita semuanya. Amin. Karena sudah beberapa hari juga di kawasan kita ini tidak hujan ya. Jadi kemarin saya sudah keliling-keliling, kita sudah meninjau banyak medan, dan saya sudah merasakan apa yang saudara kita selama ini rasakan. Salah satunya jalan rusak, parah, kalau kering berdebu, hampir saja mungkin kita mengalami gangguan pernapasan. Jadi izinkan kita memasak dan merekam dalam misi Kuali Merah Putih yang sebelumnya sudah kita bawa di Papua, di NTT, dan sekarang kita bisa bersilaturahmi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat di Badau. Jadi hari ini kita bakalan masak rendang, daging sapi, dan kita juga ada kentang, kurang lebih 200 kilo yang akan kita olah. Ini cukup untuk 1.500. Sebenarnya kita undang kurang lebih 2.000 masyarakat yang hadir, tapi kita mengerti karena hujan, ini kemungkinan baru sekitar 800 atau 900 yang hadir. Karena juga banyak ibu-ibu atau para orang tua kita yang sedang berteduh, yang nggak membawa payung, dan di sini kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang bawa payung atau nekat ya hujan-hujanan. Karena masyarakat juga hujan-hujanan, tentunya kita harus lebih totalitas. Oke, langsung aja, nggak terlalu lama, kita mulai lagi. Ayo! Bismillah ya, mari. Kemarin saya sudah beberapa hari tidur di Kotis. Betul. Saya memperhatikan banyak masyarakat yang datang ke Kotis, yang menjadi pertanyaan kenapa masyarakat datang ke Kotis untuk berobat. Memang kami di samping melaksanakan penugasan pengamanan perbatasan, Bang. Siap. Kami juga berusaha untuk membantu meringankan beban masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Sehingga dengan kemampuan yang ada di kami, contohnya untuk pengobatan, kemudian untuk kita membantu mengajar. Jadi kita lakukan, Bang. Apapun kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Siap. Jadi di Kotis kita juga ada rumah pintar. Ya. Kita juga ngelihat banyak adik-adik kita yang begitu antusias datang untuk belajar baca, dan juga tentunya personil kita menjadi guru dadakan. Betul. Selain Bang. itu juga ada untuk guru ngajinya. Betul, guru ngaji juga ada. Dari semua dari personil kita. Semua dari personil kita, Bang. Bismillah, kita tuangin santan ke dalam sini. Bismillah. Kita ke dalam sini, mari. Jadi kita juga disediain sama warga ya. Warga masak nasi lemang buat kita. Ada berapa batang, Bang? 100.
100. Wih, mantap. Terima kasih Bang ya. Siap. Ini masaknya lama dong? Lumayan bang. Dari malam? Iya. Nah, ini dicocol pakai lauk saya kayak enak. Iya, enak banget. Makan guys, hujan-hujan tapi antusias warga masyarakat ini luar biasa ya. Walaupun becek-becek, tanah kuning kita jadi bubur ya, bubur kuning. Ini sampai belepotan gini, tapi luar biasa sekali ya antusias masyarakat Badau. Bang, saya cobain ya Bang. Siap. Masya Allah, enak banget. Terima kasih Bang. Siap. Ini sudah jam 10-an, masakan kita tentunya sudah matang dan kita akan bagi-bagikan, kita akan menikmati bersama dengan masyarakat dari Kecamatan Badau. Tentunya kita juga dibantu oleh teman-teman Satgas Yonkaf 3 dan juga kehadiran abang-abang kita, ada Kasrem, ada juga kasih personil dan juga abang dandim kita. Semuanya bersuka cita bersama, memasak bersama. Semuanya sudah siap menikmati? Ya! Kita tepuk tangan dong. Tepuk tangannya lebih nyari supaya tetangga Malaysia kedengaran dari sini. Oke, kalau gitu langsung aja Bang Bobon bagi-bagiin ya. Bismillah ya. Ayo silakan. Bisa. Jadi ginilah ya kontur tanah di Kalimantan ya. Kayak gini nih kalau hujan. Kemarin kita bisa nyampe ke sini untungnya karena nggak hujan. Bayangin hujan, kita nggak akan nyampe ke kampung kita ini. Terputus aksesnya ya. Sebelumnya udah gue komplain juga ke gubernur, udah dinotis juga dan segera diatensikan ya. Semoga segera infrastruktur sarana publik kita dibenahi. Kasihan kita nih, kasihan nih. Nih. Oke, ayo, hati-hati. I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Banyak yang terjebak di sini. Ini gara-gara acara gua ya. Ini satu kecamatan kotor-kotoran semua. Maaf ya, Mbak ya. Gara-gara acara gua satu kecamatan kotor semua. Nih ada adik semua. Aduh, saya mohon maaf ya. Aduh, kotor semua kita. Gak apa-apa ya, Mak ya. Mama mau duduk sana. Oh ya. Ya, Mama ayo, hati-hati. Nah, di sini udah agak kering nih, Mak. Hati-hati, Mak ya. Ini orang tua kita di sini yang lebih lansia. Kita minta untuk menunggu. Mama, semuanya sabar ya. Ini Bobon lagi bungkus-bungkusin buat mama-mama semua di sini ya. Ya, sabar ya. Soalnya di depan becek ya. Ya, di sini aja dulu ya. Sabar ya. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. Kita bagi-bagian sembako. Tentunya ini dari penonton Kuali Merah Putih juga, dan kita juga dibantu oleh teman-teman Airnav Indonesia, perusahaan BUMN di bidang navigasi penerbangan, dan juga beberapa rekanan kita. Dan tentunya kita juga mau terima kasih untuk ISP yang sudah mensponsori kegiatan kita mulai dari episode 11 sampai 20. Ingat spare part, ingat ISP. Sekali lagi terima kasih. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. Masih dalam proses bagi-bagi sembako karena banyak sekali ya. Kuali Merah Putih matangkan. Sekali lagi terima kasih ISP. Spare part terbaik ya. Jadi kalian kalau ke bengkel tentunya motor ya, kalian cari spare part, ingat ISP. Ini
setara kualitas original, teknologi Jepang. Terima kasih YSP Motorindo yang telah mensupport misi kali ini. Dengan kerendahan hati, izinkan kami meminta kalian untuk memfollow akun official YSP dan mengucapkan terima kasih di postingan terbaru mereka. Nah, kita udah gak ada sponsor, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut Voli Merah Putih season 3 ya, episode 21 sampai dengan 30. Mudah-mudahan kalian doain lah ya, semoga dapat sponsor lagi. Walaupun kadang nggak mengcover keseluruhan kegiatan kita, tapi kita lumayan terbantukan karena masih bisa di-cover 60-70% dari kegiatan kita ya. River's gonna cry when you're gone, gone. Di balik gerbang megah perbatasan, terdapat cerita ironis kenyataan pedalaman di baliknya. Ironi ini mencerminkan dari strategi pembangunan yang kurang seimbang, fokus pada pembangunan simbolis di pintu gerbang, sementara isu-isu substansial di pedalaman masih belum tersentuh. Terbentang kenyataan pahit bahwa perbatasan yang seharusnya menjadi beranda depan negara justru menjadi cermin dari ketertinggalan yang memprihatinkan. Kalimantan, tempat yang spesial untuk dilewati sang khatulistiwa, tetapi tanpa perlakuan spesial. It's gonna cry, it's gonna cry. Selamat datang di kemiskinan ekstrim di Indonesia. Begitu saja, itu malam. Ada penembakan baru banget. Saya langsung duduk sambil. Mau nggak mau kita harus jalan juga 3 jam sampai 5 jam di daerah pegunungan kayak gini. Awalnya itu markas UPM di sini tuh. Kemarin ada penyanderaan pilot. Ternyata ini kampungnya Kogoya. Sama Tumbuk Taleng.